Kita mulai aja ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah ya kita masih bisa eh, ikut dalam acara sharing dan training member Pesona Keuripan. Yang mana acara ini diselenggarakan setiap minggunya pada hari Rabu malam Kamis, Rabu malam setiap jam 7.30. Kenapa kita ngambilnya 7.30? Karena biar cepat, nggak terlalu lama untuk waktu istirahat gitu. Nah, eh, ya Pesona Kahuripan tuh bukan developer yang abal-abal ya Bang. Jadi nggak usah malu sebenarnya untuk memasarkan itu, dan marketnya pun sebenarnya luas. Kayaknya marketnya luas, rata-rata orang Jakarta semua ya. Nah, ini dia nih, Pesona Kahuripan kan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembang properti, rumah tapak subsidi, dan komersil. Nah, jadi maksud dan tujuan yang tadi dijelaskan oleh Bang Riko, Pesona Kahuripan tuh ingin berbagi peluang seluas-luasnya kepada sebanyak-banyaknya orang dengan cara merekrut member sebanyak-banyaknya untuk memasarkan perumahan Pesona Kahuripan. Dengan member itu kenal dengan salah satu marketingnya Pesona Kahuripan. Ini tadi yang dilakukan member ya Bang, cuman memasarkan produk Pesona Kahuripan, mengarahkan dan mengantarkan customer ke lokasi untuk bertemu dengan marketingnya Pesona Kahuripan. Jadi cukup mudah tugasnya sebenarnya, bisa dilakukan kapan aja, di mana aja, gitu. Jadi nggak terikat waktunya, jadi enak. Nah, kita lanjut ke yang ini, informasi update yang kedua. Tadi kan udah pengenalan nih sama Bang Riko pun. Nah, sekarang kita informasi update tentang Pesona Kahuripan. Pesona Kahuripan itu sekarang kan ada empat, Pesona Kahuripan 1, 2, 3, dan 4. Dan yang sedang dipasarkan adalah Pesona Kahuripan 3 tahap 2, 3, dan 4. Nah, untuk perkembangannya sendiri, Pesona Kahuripan 3 tahap 2 itu booking sudah 556. Ini berdasarkan data itu tadi siang ya, jadi yang benar-benar sudah update. Bookingnya 556, total unit, sedangkan total unitnya ada 375. Berarti ada waiting list sekitar 150 lagi. Dan udah ada pilih blok 62. Pilih blok ini yang berkasnya sudah lengkap tapi belum naik ke bank. Nah, sedangkan ada proses berkas di bank, ada sekitar 66 berkas yang masih menunggu keputusan di ACC oleh bank. Nah, ada lagi pembelian cash 6 orang, 6 rumah, 6 unit, ada yang pembelian cash. Jadi nggak cuma hanya KPR, tapi pembelian cash pun bisa. Tinggal hubungin aja konsul dengan marketingnya. Nah, nih untuk Pesona Kahuripan 3 tahap 4 kita udah sold out. Jadi udah waiting list banyak banget dan penjualannya telah ditutup gitu. Jadi saat ini jumlah booking sudah mencapai 409 data booking dari 283 unit yang tersedia. Jadi tahap 2 waiting list, tahap 3 waiting list, tahap 2 waiting list, tahap 4 pun waiting list. Baru lagi itu di tahap ketiga. Jadi sebenarnya loncat gitu ya, tahap 2 dulu terus loncat ke tahap 4 baru ke tahap 3-nya. Nah, di tahap 3 ini ada kurang lebih 400 unit. Berdasarkan set plan itu 401 unit di Pesona Kahuripan 3 tahap 3 all in sampai serah terima kunci itu 12.780. Jadi teman-teman bisa langsung survei aja, datang ke lokasi, bawa teman-temannya gitu, ketemu sama marketingnya. Setiap hari buka, Senin sampai Minggu itu buka. Nah, ini masih set plan Pesona Kahuripan 3 tahap 3, ada 401 unit di blok G sama blok J. Banyak banget nih unitnya. Untuk tipe 30/60 berarti subsidi standarnya ada 300 unit. 30/60 subsidi hook ada 64 unit dan komersilnya ada 37 unit. Nah, komersil di sini tipenya 3690 sama kayak di Pesona Kahuripan 4. Mudah-mudahan aja 3690, tapi belum pasti juga ini.
karena kan masih praset plan, kemungkinan ada perubahan-perubahan, namanya praset plan, kecuali memang sudah disahkan. Jadi untuk gambaran kurang lebihnya seperti ini, garis besarnya tuh bakal seperti ini gitu. Nah, tadi itu ada Ahmad. Halo Mas Ahmad. Mana nih Mas Ahmad? Oh, Nah, Mas Ahmad kita mau ngobrol-ngobrol dong. Tadi Mas Ahmad kan ada di ini ya, di lapangan. Untuk perkembangan pembangunan ya sendiri nih betul. Mas, dari Pesona Kahuripan 3 tahap 2, tahap 4 dan tahap 3 yang baru dibuka penjualannya nih, itu udah gimana itu Mas? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja ya teman-teman ke informasi terupdate yang ada di Pesona Kahuripan 2, Pesona Kahuripan 3, tahap 3 dan tahap 4. Kalau tadi sih yang saya lihat di lapangan untuk tahap 2 udah hampir 90, baru 99% ya, udah hampir 100%. Tadi saya lihat tahap ke F2 sampai F12 paling itu tinggal perapian aja. Perapian ada yang masih pintunya belum dicat, ada yang masih ya, ke depannya berantakan gitu atau saluran airnya belum dirapikan. Kemudian yang di tahap 3 tadi saya sekalian upload juga di konten di tahap 3 ini kan dari blok G6 ya, terusan dari blok G6. Jadi di situ sekitar 400 unitan, kurang lebih 400 unit yang akan dibangun. Dan tadi yang saya lihat di lapangan di tahap 3 ini itu lagi proses pematangan lahan. Tapi untuk teman-teman yang mau survei lokasi itu udah bisa ke titik lokasi karena badan jalan udah dibuat, udah dicor, jadi bisa langsung lihat kondisi tahap 3 gitu. Kalau untuk di tahap 4 sih sebetulnya tadi saya belum lihat yang terupdate lagi ya Mas Fahmi. Karena untuk pengambilan gambar pun tadi ke tahap 4 saya baru pulang dari Gunung Putri, kebetulan nggak keburu juga ambil gambar yang di tahap 4. Mungkin besok saya ambil gambarnya gitu. Jadi bisa teman-teman lihat kondisi yang di tahap 4 ini terkininya kondisinya seperti apa gitu. Jadi untuk yang di tahap 4 saya belum lihat kondisinya Mas Fahmi gitu. Hmm. Jadi baru tahap 2 dan tahap 3 per hari ini tuh. Jadi udah lumayan banyak ya, karena kan yang di tahap kedua kayaknya eh, rencana akad kredit, ada rencana akad kredit bulan ini ya Mas, Bulan pertengahan. Tadi pertengahan. dengar-dengar dari Pak Angga sendiri bahwa jadwal akad kredit itu bisa jadi di pertengahan bulan ini. Hmm. Tapi tetap kita nunggu jadwal yang pastinya nanti akan di-share gitu kan. Itu sih baru perkiraan. Mungkin yang menjadi pertimbangan adalah karena masih ada berkas Pesona Kahuripan 3 tahap 2 yang masih proses ya. Dan ada juga yang belum pilih Betul. blok gitu. Jadi masih mungkin bisa nantinya akadnya massal gitu ya. Jadi bareng semuanya serentak. Siap. Oke, makasih Mungkin nih itu Mas. saja Mas Fahmi ya Siap. perkembangan terkait informasi yang di tahap 2 dan tahap 3 ya. Mohon Iya. maaf untuk tahap 4 tadi saya nggak keburu. Ya, nggak apa-apa Mas. Di tahap keempat. Jadi sekarang itu untuk penjualan full sepenuhnya ke tahap 3 ya. Halo Mas Ahmad. Ya ya. Gimana Mas Fahmi?
On dulu Mas Fahmi, on dulu mic-nya. Aduh, putus-putus suaranya. Mas Fahmi di on dulu mic-nya. Mas, berarti penjualan itu ke ini ya, ke tahap 3 ya fokusnya itu. Karena kan kalau saya lihat berdasarkan data. Nah, di data Betul. itu tahap 2 maupun tahap 4 udah waiting list nih. Jadi untuk teman-teman member di Oke. sini pun berarti memasarkannya yang ke tahap 3 gitu. Iya, betul Mas Fahmi. Karena penjualan yang di tahap 4 pun kemarin ada info bahwa penjualan di tahap 4 sudah sold out dan sudah ditutup. Oke. Makasih banyak nih Mas Ahmad. Udah Iya, siap. Sama-sama Mas Fahmi. mudah-mudahan bisa Mohon maaf kurang lengkap informasinya. Mungkin Bang Kiki lebih tahu tadi. nih kita mau ngobrol-ngobrol juga nih sama Bang Kiki nih. Halo Bang Kiki. Selamat malam. Malam Bang. Nih saya pun kayaknya nggak update set plan lagi nih Mas. Yang tersedia tuh yang mana sih? Pesona Kahuripan apakah masih ada unit yang tersedia? Kalau dibilang unit kerja, masih ada unit kerja. Kenapa? Karena proses semua belum akan kredit. Jadi yang mau PK3 tahap 2 masih ada kesempatan, yang PK3 tahap 4-nya masih ada kesempatan. Tapi untuk bukti sudah diarahkan untuk ke PK3 tahap 3 dulu. Apabila PK3 tahap 2-nya ada yang reject dari PK3 tahap 3 berkas sudah lengkap, itu bisa pindah ke secara sistem PK3 tahap 4 dan 4 sudah penuh dan PK3 tahap 4 itu sudah ditutup mulai kemarin penjualannya. Jadi mungkin itu untuk yang subsidi kali ya. Tapi kalau saya lihat yang kemarin tadi sore itu ngelihat sekilas nih untuk yang komersil Mas Kiki itu masih tersedia yang gimana aja? Kalau di PK3 tahap 1 masih ada beberapa unit doang. Terus PK3 tahap 2 masih ada, PK3 tahap 4 untuk sementara penuh. Dan PK3 4 ada satu unit komersil yang tersisa kemarin, ada yang ajuan cancel ya karena ada masalah musibah. Jadi unitnya kosongkan kembali. Dan Nah, untuk PK itu yang mau komersil free booking. itu sampai kapan tuh Mas? Masih free booking sampai sekarang? Sampai ibarat tuh tinggal berapa unit lagi, apabila sudah terisi semua akan di off, dan akan apabila ada buka blok baru lagi, misalkan ada penolakan, mulai diberlakukan lagi. Jadi lumayan ya sebenarnya untuk Pesona Kahuripan 2 yang komersil sekarang masih free booking gitu. Nah nanti mah nggak tahu bisa ada booking lagi ya Mas Kiki. Lumayan nih. Dapat informasi lengkap. Oke. Nah Mas, saya mau menanya nih tentang pengajuan yang ada di Pesona Kahuripan ya kan. Mas Kiki kan marketingnya senior. Ada masalah nggak saat pasti dong udah berapa tahun gitu kan. Kayaknya kalau lempeng-lempeng aja nggak mungkin nih. Apa masalah umum tentang pengajuan KPR rumah deh. Biasanya kayak gimana tuh Mas masalahnya? Masalah umum, masalahnya pertama kebanyakan di BICT. Banyak customer yang mau kita coba, dia udah tahu nih ada cicilan besar dan kita kategorikan nggak masuk. Tapi dia ingin coba, pengen masih benar atau enggak. Di saat diproses, saat proses di awal, kita udah secara prinsip bahwa apabila masalah di BICT, maka hasilnya akan ditolak dan
cicilan besar pun akan ditolak, misalkan di atas 2 juta. Tapi customer ingin tahu nih, pengen coba-coba, bersih mas katanya. Ya udah dia booking, dan ternyata di saat proses ketahuan dia seperti itu. Bukannya marketingnya digocek ya, tapi kita udah bilangin pahit, sayang apabila terjadi tolak. Nah itu booking fee-nya hangus. Apabila tidak ingin hangus, tinggal ganti berkas tanpa booking fee lagi kayak gitu. Oh, Itu oke. masalah umum untuk di tempatan juga. Jadi eh, tidak tidak ada keterbukaan antara yang mau beli rumah dengan kita mungkin ya, dengan marketingnya gitu. Mungkin kan malu gitu ya Mas. Betul banget. Misalnya saya ini punya utang nih mau ngajuin rumah, sama Mas Diki ditanya mungkin malu. Itu gimana Mas kalau malu gitu? Lebih baik jangan malu ya, supaya mungkin lebih enak solusinya gitu ya. Karena gini, kalau tidak ada terbukaan, marketing akan susah untuk membantu totalitas. Misalkan apabila ada masalah di BI checking, terus dia ceritakan saya ada cicilan motor, setiap bulan lagi masuk nggak kategori. Nah, kita nanti bisa perjuangkan seperti itu. Misalkan cicilan motor tinggal 3 bulan lagi, oh bisa. Tapi kita bicarakan pahit, apakah ada penambahan DP, ini kalau penurunannya lebih besar dari cicilan, lebih baik cicilannya yang dilunasi. Tapi apabila penurunan plafonnya lebih kecil dari cicilan, lebih baik dibayarkan penurunan plafon. Dan nggak rugi juga. Kenapa? Angsurannya lebih murah dari yang di press list seperti itu. Nah, BI checking untuk ngeceknya gimana nih Mas? Saya mau ngecek BI checking saya nih itu ke kemana dan ke siapa gitu Mas? Kalau mau ngecek ke BI checking itu bisa langsung datang ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tapi di saat masa padat ini paling ceknya secara online. Secara online itu. Nah, kenapa Pesona tidak bisa ngecekin dulu baru bukti? Bisa Pesona Toripan dicekin dulu, tapi dia mainnya kolektif dulu. Karena apa nggak mau dia satu persatu. Dia pengennya kayak pernah misalkan dari perusahaan mana ngambil ada sekitar 25 orang nih pengen ngambil. Nah itu bisa kita cekin dulu basicnya. Apabila basicnya sudah lolos baru bukti. Harus kolektifan, banknya mau kayak. Jadi ngeceknya pun bisa secara kolektif kalau memang benar ada teman-teman yang lainnya juga ya. Lumayan tuh misalnya saya ada temen di perusahaan gitu kan, udah bisa gitu ya. Enak tuh kalau gitu. Nah, apalagi nih Mas, masalah-masalah dukcapil tuh. Gimana kalau yang dukcapil? Mungkin kan ada peralihan nih. Yang tadinya NIK itu ya KTP biasa mungkin ya. Terus adanya peralihan di tahun 2006. Ya saya kurang tahu juga sih tepatnya, ada ke elektronik gitu tuh. Nah, itu ada berpengaruh nggak sih? Pertama sebenarnya ada pengaruh. Tentu misalkan kita belum ektp, di banknya belum bisa mau proses walaupun data di dukcapilnya kebaca. Tinggal datang ke kelurahan bilang saya mau buat ektp. Nanti sebelum ektp keluar itu ada revisi. Nah, revisi lah ya untuk bahan pengajuan sementara persyaratan sebagai ektp yang terbaru. Dan ada juga kasus misalkan dia sudah menikah, tapi peranan ya mohon maaf ya cerai gitu, dan dia ingin ngaji rumah kakak sudah bisa, tapi di KTP-nya status masih menikah. Nah itu harus diupdate dulu menjadi cerai hidup. Kalau dia memang cerai mati, nanti kita laporan ke kelurahan bawa surat kematian atas nama pasangannya. Jadi harus diupdate. Kenapa harus diupdate? Mempermudah, lebih baik kita ribet di awal untuk masalah persyaratan, tapi di saat sudah pelunasan kita gampang diambil.
Jangan sampai di awal tapi di akhirnya itu akan bermasalah. Iya sih benar. Nah, ini mungkin ada teman-teman juga Mas yang mau nanya tentang permasalahan yang ada di pengajuan KPR gitu. Boleh yang mau nanya bisa chat ataupun angkat tangannya, nanti saya buka mic-nya. Bagi yang mau nanya nih. Tapi saya ada selingan juga nih Mas. Saya Eh, tambahan informasi dulu Mas Pasir. ya, Nah, apabila di sini teman-teman tim dari member ini dia penjualannya terbanyak, kemungkinan kita akan merekrut untuk marketing freelance. Jadi freelance akan komisinya akan lebih naik. Nah, jadi disinilah kesempatan teman yang member ini ingin belajar membuktikan bahwa bisa menjual, dan marketing freelance sama kayak member tanpa apa namanya ikatan, tapi komisinya lebih besar lagi nanti dari ini karena kita sudah ingin siapkan untuk marketing freelance di wilayah hampir seluruh Indonesia. Jadi ada bukan hanya sebatas member, mentok seumur hidup nggak ada perkembangan. ada jenjang karirnya ya Mas. Oh, sudah batas ini aja. Jadi mempersiapkan diri dari sekarang. Karena unit yang disediakan oleh Pesona Kahuripan pun ada terus kayaknya. Ada, karena ini sudah proses mau PK5 dan PK1 tahap 12 atau PK2 tahap 2-nya. Rencana di tahun depan itu hampir satu pembangunan. Mantep banget ya pembangunan terus. Jadi bisa banget nih rekomendasiin ke teman-teman, apalagi yang belum punya rumah, daripada ngontrak terus kan sayang ya kan, bayar punya orang. Tapi kan kalau untuk KPR rumah seenggaknya kita membayar nyicil gitu kan, nanti pun 10 tahun 15 tahun dan 20 tahun ke depan udah milik kita sendiri, untuk anak kita nantinya ya kan Mas, untuk masa depannya. Nah, Mas, untuk aplikasi si Kasep itu apaan sih? Banyak kan yang pengajuan nih, teman-teman, aplikasi si Kasep itu apaan gitu? Untuk apa sih? Aplikasi KTP itu salah satu persyaratan pengajuan untuk rumah susun sekarang. Fungsinya itu untuk Kementerian PUPR mendata siapa saja yang mendapatkan hak subsidinya, dan apabila dia sudah mengambil haknya itu akan dibaca di Kasep. Dan juga di Kasep itu bisa ketahuan nih data dukcapilnya sudah update atau belum, karena di Kasep langsung ngelink. Contoh misalkan dia ada di posisi nomor 3. Nomor 3 itu kalau di kasetnya lolos BEJC, bukan dalam arti BEJC-nya bagus, tetapi data di dukcapilnya tidak terbaca sehingga harus diupdate. Jadi ketahuan di awal. Waktu proses pengajuan KPR pun harus selaras ya, antara dukcapil, Betul, banyak sih PUPR. fungsi kaset banyak banget Mas Fahmi. Salah satu untuk kita mengambil rumah nih, misalkan selain Pesona Kahuripan, bisa dicek melalui aplikasi Kasep, pengen di daerah mana, legalitasnya akan ketahuan. Apabila nama perumahan yang nggak ada di Kasep untuk rumah subsidi, maka jangan diambil perumahannya, berarti legalitasnya belum selesai. Jadi kita bisa melihat developer pun sebuah perumahan yang emang legalitasnya baik di aplikasi itu ya. Tuh, karena sebelum si kaset keluar itu harus ada si tumbang dulu. Nah, si tumbang ini persyaratan developer untuk melengkapi data-data sehingga nanti untuk di aplikasi kasetnya baru bisa dikeluarkan. Misalkan Pesona Kahuripan 3 tahap 3.
Nah, kan pesona keuripan 3 tahap 3 belum ada tuh di Sikasep. Legalitasnya kan belum selesai. Nah, dia akan melengkapi persyaratan di Kumbang dulu. Kalau Kumbangnya udah lengkap, maka di Sikasepnya akan keluar pesona keuripan 3 tahap 3-nya. Oke. Jadi kalau untuk si Kasep ya calon yang mau beli rumah ya kan. Kalau untuk si Kumbang itu untuk developernya mendaftarkan ke si Kumbang untuk ada di si Kasep itu ya. Ya, 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 ya. Nah, Mas, untuk teman-teman nih kemarin saya ikut nih sama Mas Kiki PKS gitu. Nah, itu PKS tentang PKS lagi nih kita mulai sedikit. Misalnya ada teman-teman yang pengen didatangin untuk kita sosialisasi itu gimana tuh Mas? Jadi misalkan teman-teman yang sudah pertama sudah dapat izin dari pimpinan perusahaan, tinggal hubungin marketing aja. Misalkan marketingnya saya sendiri nih, Mas ini dari pimpinan perusahaan siap untuk sosialisasi nih, untuk memberi informasi kepada karyawan-karyawan, siapa tahu ada yang mau ngambil rumah. Nah disitulah kita akan datang atur jadwal ketemuan langsung di perusahaannya jam berapa, dan otomatis untuk para karyawannya sudah disiapkan. Disitulah ada dua sosialisasi. Sosialisasi tanpa menggunakan proyektor dalam arti kita membagikan brosur dan menjelaskan secara langsung di depan teman-teman karyawannya. Dan ada juga sosialisasi dengan proyektor. Biasanya proyektor itu kita ada di dalam ruangan dan sudah disiapkan sama dari perusahaannya, dan kita membawa perlengkapan kita juga untuk memberikan langsung ada foto rumah, spek pembangunan, wah lengkap di situ. Tapi segala sesuatunya udah jelas kalau dengan proyektor. Nah, yang kebanyakan kita itu menjalankan tanpa proyektor, dalam arti kita posisinya di lapangan. Pun mau Lapangan bisa juga dikatakan mau didatangin dengan secara formal ataupun biasa aja gitu kan, biar mungkin banyak juga kan yang pengen nggak usah formal deh biar nggak kaku banget gitu kan. Adapun yang formal juga itu nggak apa-apa ya, bisa-bisa aja ya. semuanya bisa. Tinggal hubungin aja, Mas saya minta tolongnya gitu ya. Ya, marketing pesona keuripan siap kapan saja untuk gerak. Mau malam posisi pun kita selalu siap, karena dulu juga pernah kita sampai pulang jam 2 malam, setengah 1, jam 12 malam, hanya untuk demi memberikan informasi. Kenapa informasi kita penting berikan? Karena salah satu titik program rumah sakit adalah program yang sangat baik menurut saya, di mana pemerintah itu memikirkan kesejahteraan, tapi melalui program rumah. Jadi pemerintah ingin masyarakatnya punya rumah sendiri tanpa harus dipakai. Mantap. Nah, sekarang kita buka sharing dan tanya jawab nih, Mas. Boleh ada yang mau nanya, Boleh. nanya-nanya. Oh, saya lagi deh yang nanya nih ke Mas Diki nih. Untuk pesona kahuripan 3 tahap itu tadi Mas Ahmad bilang ya, itu akadnya di kemungkinan kalau untuk rencana ya dan agenda rencananya itu kan pertengahan bulan ini. Kalau untuk tahap 3 yang sekarang sedang dipasarkan, kira-kira berapa lama lagi tuh Mas untuk akad kredit? Jadi PK3 tahap 2 itu bulan ini, benar rencana kalau bisa sebelum tanggal 24 semua sudah bisa akad kredit. Nah, di pesona keuripan 3 tahap 4-nya
itu rencana di bulan ini. Jadi lagi diusahakan PK3 tahap 2 dan 4 itu serentak ke akad kredit. Nah, untuk PK3 tahap 4 ini berkas sudah diproses juga, tapi hasilnya belum. Jadi pembangunan kita saling kejar dan proses dikejar. Apabila tidak cukup waktu, kemungkinan awal Januari. Jadi sebenarnya tahap 4 pun udah proses ya, tapi belum hasilnya aja belum ada gitu ya. Kemungkinan juga bisa bareng. Kalau memang udah proses ke bank berarti ya kemungkinan besar juga bisa akadnya serentak dan bareng ya tahap 2 dan tahap 4 itu. Nah, Nah, karena PK3 tahap 4 itu proses BECC-nya sudah banyak keluar tuh. Ada beberapa customer, dia BECC-nya bagus, tapi hutangnya ada 123 juta gitu. Udah terlalu besar, makanya dia saya bilang tinggal harus ganti data aja. Nah, kalau untuk yang tahap ketiga nih yang sekarang sedang dipasarkan, Mas, itu sekarang kan dari pematangan lahan ya, dari pematangan lahan, badan jalan utama udah dicor, nah nanti sampai ke akad kredit deh, itu kira-kira berapa lama? Sekarang memang lagi pematangan lahan. Itu juga mohon maaf Mas Tommy, saya lurusin bukan badan jalan, tapi jalan utamanya yang sudah dicor. Mana kalau badan jalan itu yang untuk di rumah-rumah ya, ini jalan utama kan dicor supaya mempermudah untuk teman-teman yang mau survei bisa lihat posisi kapling. Tuh. Nah, kalau mulai dari sekarang ambil di Pesona Kauripan 3 tahap 3, ini bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2, kemungkinan bulan 2 atau bulan 3 sudah bisa akad kredit. Cepet banget, berarti 3 bulan ya total pembangunan tuh dari awal sampai. Tapi kan biasanya nih Pesona Kahuripan itu sebelum waktunya kadang sudah habis ya, Pesona Kahuripan 2 sama Pesona Kahuripan Pesona Kahuripan 3 tahap 2 sama tahap 4 yang notabene-nya itu banyak orang yang bahkan telat gitu, telat untuk taunya gitu ya, Mas. Kok udah penuh aja gitu kan. Nah, hampir juga bisa kejadian yang di tahap ketiga nanti ketika orang-orang baru tahu, mungkin baru pesan gitu kan. Jadi kayak underground dulu nggak sih yang tahap 3 sekarang gitu? Padahal udah dibuka loh ini gitu. Kalau untuk sekarang aja Mas Fahmi kurang lebih sudah yang terbukti 30 unit PK3 tahap 3. Baru 2 hari. Cepet banget ya. Sudah 30. Jadi kayaknya dan itu juga yang subsidi hook hampir banyak semua. Karena subsidi hook kan ibarat tuh cepat biasanya udah berjalan, udah bentuk bangunan baru. Tapi ini di awal udah banyak. Karena PK3 tahap 3 ini hooknya cuma nggak banyak, nggak sampai 100 unit. Jangan sampai kehabisan lagi, nggak kebagian lagi untuk yang di hooknya. Nah, ini hooknya ada 64 unit doang nih ya. Banyak banget yang hook. Nah, Mas, kalau untuk yang hook prosesnya tuh kayak gimana? Apakah sama karena kan dia lebih tanah nih, ya kan? Harga sama atau ada kenaikan atau gimana tuh untuk yang hook? Kalau untuk hook harga KPR dan angsuran sama, tapi sisa tanahnya dibayarkan cash. Kapan itu bisa dilunasin? Bisa nggak dicicil? Hook bisa dicicil dari mulai sekarang. Intinya untuk di Pesona Kahuripan 3 tahap 3 ini, sebelum akad kredit, DP semua sudah lunas.
Apabila belum lunas, maka akadnya akan menjadi itu. Jadi, nah tapi jadi gini dong ya Mas. Untuk yang hook itu nggak masuk, nggak tidak termasuk KPR ya kan, belum termasuk KPR, dan untuk pembayarannya kayak sebelum akad kredit. Berarti masih ada waktu ya yang tahap 3 itu. Jika ada yang memesan yang hook itu bisa nyicil dari sekarang karena kan kemungkinan akadnya Februari Maret tahun depan gitu, masih ada 3 bulan 4 bulan lagi gitu. Betul. Nah Mas mungkin ada nih untuk pesan-pesan teman-teman member ataupun yang nonton video ini kan nanti diupload juga nih di YouTube-nya Smart Life Indonesia. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu deh gitu. Nah, gimana nih pesan-pesan untuk teman-teman yang belum memiliki rumah gitu? Eh, untuk teman-teman yang melihat video ini, untuk yang belum mengambil hak rumah subsidinya, silahkan diambil. Kedua, jangan terlalu banyak pertimbangan. Mikirin masalah kerja dan tempat tinggal, mengukur jarak, eh, akan selamanya membuat kita tidak akan punya rumah. Saran saya ambil dulu, masalah nanti ditempatin atau belum ditempatin, itu yang penting kita sudah punya. Kenapa? Kalau kita sudah punya satu rumah dan kita cicil selama penyicilan sudah lunas, itu maka kita akan bisa ngambil rumah lagi satu. Contoh, saya udah lunas nih cicilan rumah subsidinya. Ternyata di Jakarta ada orang jual rumah itu cepat. Harga rumah misalkan senilai 100 juta atau 150 dengan ukuran sesuai yang di harga itu ya. Itu sertifikat rumah kita bisa gadaikan ke bank, terus kita bayar langsung. Dan maksimal di bank itu kalau kita terima bank cicilannya 5 tahun. Cara bayarnya bagaimana? Bayarnya rumah yang kita beli itu kita bagus sedikit dan kita kontrakan. Dari per bulannya kita bayarkan angsurannya ke bank. Jadi lumayan ya sebenarnya. Dan tambahan lagi yang belum yang selalu nyaman dengan ikut mertua, nyaman ikut dengan orang tua, apabila tidak keluar dari zona aman, maka hidupnya saja. Mohon maaf ya, orang yang penuh dengan tantangan dan berhasil melewati itu yang akan sukses. Tapi orang yang di zona aman akan selalu mengalir aja. Bukannya hidupnya enggak bercukupan, cukup, tapi tidak bisa untuk mengejar mimpi yang lebih dia inginkan. Jadi kalau nggak sekarang kapan lagi ya, harga rumah bakal naik setiap tahunnya. Semakin jauh juga program subsidi dan nggak tahu pun kayaknya marketingnya sendiri nggak tahu nih program subsidi itu sampai kapan, entah besok udah nggak ada atau enggak ya setahun ke depan, tahun ke depan nggak tahu ya itu, karena emang sampai kapannya nggak dikasih tahu kayaknya. Pemerintah pun kayaknya nggak ada announcement bahwa rumah subsidi itu sampai kapannya kayaknya belum ada gitu. Jadi masih ada kesempatan untuk teman-teman yang belum punya rumah, jadi kapan lagi gitu. Bosen ngontrak terus, Kalau malu sama orang tua ya kan. Nah, belajar untuk keluar dari zona nyaman kalau Bang Kiki ya Bang. iya, kami subsidi kita lebih baik patokannya di saat penggantian presiden aja. Apabila presiden ini sudah selesai, nah kita tidak tahu akan presiden siapapun yang akan jadi presiden negara Indonesia ini, apakah dia akan melanjutkan lagi program subsidi rumahnya ataukah nanti di stop. Karena tergantung presidennya, karena presiden itulah yang memberikan hak ya, setuju atau enggak ada programnya itu aja. Siap, siap, siap. Kayaknya 2022 nih Mas. Kayaknya. Tapi kan nggak tahu juga kita.
Ya kita semoga aja masih ada, kedepannya sih masih ada, tapi kan karena memang kita nggak tahu dan nggak ambil resiko yang daripada nanti udah nggak ada, lebih baik dari sekarang gitu. Makasih banyak nih Mas Geki bincang-bincangnya kita. Ya, sama-sama. Mungkin kita alhamdulillah ya sudah pertemuan kali ini eh, itu mudah-mudahan ada yang bisa diambil dan mudah-mudahan kita bisa bertemu secara offline gitu. Jadi kalau offline sih kayaknya lebih seru lagi gitu kan, bisa ngobrol langsung, bisa tanya-tanya langsung gitu bagaimana kita ngopi-ngopi bareng kalau bisa itu. Nah, nanti minggu depan kita akan tetap kita selalu rutin, mau entah itu ngasih iklan setiap harinya, terus nge-share secara melalui aplikasi Zoom ini, itu kita akan terus lakukan itu. Jadi jangan cepat nyerah, jangan cepat kok nggak ada mulu nih yang dibawa gitu, tapi pasti yakinin, percayain juga hasilnya nanti juga akan manis. Jadi yang penting kita usaha, karena ada pepatah mengatakan pepatah itu mengatakan usaha tidak akan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi ayo kita semuanya bareng-bareng berusaha, jadi nggak cuman satu ataupun dua orang, tapi kita semuanya gitu kan. Nah, mudah-mudahan mencapai apa yang kita inginkan dan yang terbaik untuk kita. Oke, terima kasih yang sudah ikut hadir dan yang sudah nonton juga video kali ini. Nah, jangan lupa follow juga di Instagram kita smartlab.indonesia.official. Di sana banyak berita-berita yang terbaru juga. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa sukses bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.